Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kebun Sawit akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Pak Imade Widyarta, Eskop Minop. Anggota kelompok sini ada Saiful Rizky dengan NIM 221111. Selanjutnya Tia Janatul Marwanda dengan NIM 221024 dan Asmawati dengan NIM 221022. Tujuan aplikasi ini dibuat adalah untuk membantu petani kelapa sawit dalam mendiagnosis penyakit tanaman berdasarkan gejala yang terlihat menggunakan pendekatan sistem pakar berbasis aturan atau rule based expert system. Kemudian fitur utama, sini ada fitur daftar penyakit. Fitur ini digunakan untuk informasi penyakit, deskripsi dan penanganannya. Selanjutnya ada fitur konsultasi tanaman. Digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala. Kemudian tentang aplikasi, bagian ini berisi informasi singkat mengenai sistem. Selanjutnya aplikasi, yaitu offline, tidak memerlukan internet, sistem pakar otomatis berdasarkan metode certainty factor. Dan terakhir mudah digunakan, antarmuka sederhana berbasis Android. Teknologi yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Kotlin, IDE Android Studio, kemudian basis data lokal, SQLite, dan yang terakhir layout XML plus material design. Selanjutnya presentasi project. Sini ada bagian plugin, yang ini ID.com Android Application untuk menandai project ini sebagai aplikasi Android. Kemudian sini ada ID org.jetbrains Kotlin Android untuk mengaktifkan dukungan Kotlin untuk Android. Selanjutnya di bagian ID Kotlin Camp untuk memproses anotasi Kotlin. Biasanya dipakai jika ada room atau dagger. Selanjutnya sini ada konfigurasi Androidnya. Sini bisa kita lihat di bagian compiler SDK 34 untuk menggunakan SDK Android versi terbaru. Oke, selanjutnya konfigurasi Android. Sini ada compile SDK 34 menggunakan SDK Android versi terbaru. Selanjutnya in SDK 221 bisa digunakan di Android 5 ke atas. Kemudian target SDK 34 yaitu optimasi untuk versi Android terbaru. Selanjutnya version kode 1. Selanjutnya application ID ini unik aplikasi digunakan saat publish. Dan yang terakhir TMV target 1.8 menggunakan Java 8 untuk kompatibilitas Kotlin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan file Android manifest.xml-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kode-kodenya. Jadi file ini mendeklarasikan semua halaman activity dari aplikasi. Nah, di sini ada activity main.xml.
yaitu file halaman utama yang dibuka pertama kali saat aplikasi dijalankan. Kemudian di sini ada activity lainnya, kita bisa lihat, yaitu activity daftar penyakit, kemudian activity detail penyakit, activity hasil diagnosa, activity konsultasi, kemudian ada list item gejala dan list item penyakit. Nah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan bagian dari file layout activity main.xml-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan file dari activity main.xml. Nah, file ini adalah antarmuka utama dari aplikasi. Langsung saja untuk fiturnya itu header dengan gambar bagian ini rounded image view. Nah, jadi untuk selanjutnya itu untuk 3 menu utamanya dia ada di bagian material card view ini. Nah, jadi 3 menu utama ini merupakan yaitu ada daftar penyakit, kemudian konsultasi tanaman dan tentang aplikasi. Nah, ini merupakan cuplikan kodenya. Jadi untuk penjelasannya itu antarmuka bersih dan terstruktur. Setiap card akan diarahkan ke aktivitas yang sesuai. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan file dari database aplikasinya, struktur database-nya. Nah, jadi di sini kami menggunakan database lokal SQLite yang dimana memiliki ada tabel rule, kemudian tabel penyakit dan tabel gejala. Terkait penjelasan dari database ini, data diagnosisnya didasarkan pada relasi antara gejala dan penyakit pada tabel rule. Kemudian nilai HCF ini digunakan untuk menghitung tingkat kepastian atau certainty factor. Segitu aja sini. Database-nya itu doang penjelasannya. Udah. Nah, jadi untuk ringkasan dari penjelasan saya tadi, yaitu untuk file Android manifest.xml ini dia merupakan tempat untuk mengatur halaman aplikasi. Kemudian untuk database SQLite-nya untuk menyimpan pengetahuan gejala, penyakit, dan aturan pakar. Kemudian untuk main activity-nya mengontrol navigasi utama ke fitur-fitur penting. Selanjutnya untuk demo aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saiful Rizky. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kebun sawit. Tadi penjelasan kode-kode sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Baik, langsung saja kita masuk ke demo aplikasinya. Ini saya sudah run aplikasinya menggunakan emulator Pixel 4 APA 36. Nah, ini merupakan halaman utama dari aplikasi sistem pakar kebun sawit ini. Nah, di sini fitur utama yang kita buat adalah ada 3 fitur utama, yaitu daftar penyakit, konsultasi tanaman, dan tentang aplikasi. Baik, di sini saya akan buka fitur yang pertama dulu, yaitu daftar penyakit. Jadi dalam fitur daftar penyakit ini, dia akan menampilkan daftar-daftar penyakit yang ada di dalam aplikasi yang kita buat ini, yaitu ada bercak daun, busuk pangkal batang, penyakit tajuk, karat daun, penyakit busuk pupus,
kemudian antraknos, kemudian busuk buah. Nah, jadi di dalam daftar penyakit ini, klik dari penyakit yang kita buka, dia akan menampilkan penjelasan dan penanganan dari penyakit yang ada pada fitur ini. Misalkan yang kita klik di sini itu ada penyakit bercak daun. Maka di sini akan menjelaskan jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit bercak daun juga sangat mudah menular ke tanaman sehat lainnya. Kemudian di sini ada penanganannya. Nah, kemudian begitu daftar penyakit lainnya. Misalkan di sini saya buka daftar penyakit dari penyakit busuk pupus. Di sini bakal menampilkan penjelasan dan penanganannya. Nah, kemudian misalkan di sini saya buka lagi dari daftar penyakit karat daun. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada penjelasannya. Penyebab penyakit karat daun kelapa sawit adalah ganggang Cephalaris virescens. Kemudian penanganannya, pengendalian penyakit karat daun dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan manajemen pelepah yang sesuai standar. Kemudian pelepah jangan terlalu banyak dan mendorong kelembaban udara apabila sudah terjadi epidemi penyakit dan seterusnya. Ini sangat berguna untuk para petani untuk menangani dari penyakit-penyakit yang ada pada kebun sawit yang mereka miliki. Kemudian di sini saya akan membuka fitur kedua. Di sini ada konsultasi tanaman. Jadi fitur konsultasi tanaman ini berfungsi untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada pada kebun sawit yang dimiliki oleh petani misalnya. Jadi di sini para petani bisa mendiagnosa penyakit yang dialami oleh kebun sawitnya atau pohon sawitnya. Jadi misalkan seorang petani ini mengalami kendala, misalkan yang pertama itu ada gejala awal berupa bercak berwarna kecoklatan. Kemudian gejala selanjutnya itu ada gejala awal pada tanaman menguning hampir seluruh pelepah daun. Kemudian di sini ada gejala anak-anak daun yang masih terlipat itu tampak busuk pada sudut atau tengahnya. Kemudian ada gejala lagi, beberapa helai daun tombak membusuk dan mengering. Kemudian setelah kita memilih maksimal 3 dari pilihan itu, kita bisa mendiagnosa hasil penyakit yang ada pada kebun sawit ini. Nah, setelah kita memilih 3 gejala, pertama gejala awal berupa bercak berwarna kecoklatan, kemudian tanaman menguning hampir seluruh pelepah daun, kemudian anak-anak daun yang masih terlipat itu tampak busuk pada sudut dan tengahnya, maka hasil diagnosa yang dihasilkan itu kemungkinan mengalami penyakit tajuk 80%. Nah, jadi ini hasil diagnosa dari gejala-gejala penyakit pada pohon sawit yang ada. Nah, di sini juga kita bisa melakukan fitur diagnosa ulang dan lihat daftar penyakit yang ada. Ini kan setelah kita diagnosa ini mengalami penyakit tajuk. Nah, kita bisa diagnosa ulang. Kemudian kita juga bisa lihat daftar penyakit yang ada di halaman daftar penyakit yang menjadi fitur utama pada halaman utama aplikasi kita. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di sini ada 7 daftar penyakit. Nah, kemudian itu konsultasi tanaman. Sebenarnya konsultasi tanaman ini adalah fitur paling utama dari aplikasi yang kita buat, karena kita membuat aplikasi diagnosa penyakit pada kebun sawit. Maka fitur ini yang menjadi fitur paling utama dari aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada fitur yang terakhir, yaitu tentang aplikasi yang kita buat. Kemudian fitur yang terakhir ini ada fitur tentang aplikasi. Jadi fitur ini dia akan menampilkan sekedar hanya info tentang aplikasi yang
kami buat tentang sistem pakar diagnosa penyakit pada kebun sawit. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok sistem pakar diagnosa penyakit kebun sawit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.